Saat kita sedang jatuh cinta pada seseorang, tentu pikiran dan perasaan kita akan tertuju kepadanya, seolah ada kesenangan tersendiri. Namun masalahnya, jika cinta itu tidak terbalas, kita cenderung kesulitan untuk melupakannya. Dan ini sangat mengganggu rutinitas maupun produktivitas sehari-hari. Di satu sisi mungkin kita ingin melupakannya, tapi di sisi lain hal itu tidaklah mudah. Lebih parahnya lagi, di saat kita hampir melupakannya, namun ada saja sesuatu yang membuat kita teringat kembali akan dirinya. Namun, tahukah kamu, sebenarnya ini bukan kebetulan, tapi ada sesuatu besar yang sedang terjadi di balik hubungan kalian. Dan di video ini, saya akan menjelaskannya berdasarkan beberapa teori dan sudut pandang. 1. Penjelasan menurut teori efek Zeigarnik. Zeigarnik Effect adalah sebuah fenomena dalam psikologi yang menyatakan bahwa otak manusia cenderung lebih mudah mengingat tugas atau peristiwa yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Dalam konteks hubungan, jika kisah antara kamu dan dia berakhir tanpa kejelasan, maka otakmu akan menganggap hubungan itu sebagai urusan yang belum selesai. Saat kamu sedang dalam proses melupakan dan sudah mulai merasa tenang, sebenarnya otak sedang berusaha menyelesaikan tugas emosional itu. Tapi ketika dia tiba-tiba muncul kembali, baik lewat pesan, sosial media, atau bahkan sekedar disebut orang lain, maka seluruh kenangan yang belum sepenuhnya selesai itu bisa aktif kembali. Ini karena ada stimulus yang membuka kembali file lama yang masih terbuka dalam ingatan bawah sadar. Akibatnya, kamu bisa kembali merasakan emosi yang sebelumnya sudah mulai memudar, seperti rindu, marah, penasaran, atau bahkan harapan. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti kamu masih mencintainya, tapi lebih karena otakmu belum benar-benar mendapat penutupan atau jawaban dari hubungan itu. 2. Penjelasan menurut teori energi dan hukum tarik-menarik. Dalam konsep Law of Attraction, dipercaya bahwa setiap pikiran, perasaan, dan niat yang kita miliki memancarkan frekuensi energi tertentu ke alam semesta. Energi ini akan menarik hal-hal atau orang-orang yang berada pada frekuensi serupa. Saat kamu masih sangat terikat secara emosional, memikirkan dia setiap hari, bahkan menyimpan luka dan harapan, energi yang kamu pancarkan cenderung berat. Tapi ketika kamu mulai melepaskan, energi dalam dirimu akan berubah. Ia menjadi lebih ringan, tenang, dan selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ironisnya, justru dalam keadaan seperti inilah energimu menjadi lebih kuat, menarik kembali orang-orang yang dulu pernah terhubung secara emosional. Artinya, kemunculannya saat kamu sudah hampir melupakan mungkin bukan kebetulan, tapi bisa jadi ketika kamu tidak bisa mengejarnya, dia justru mulai merasa kehilangan getaran yang selama ini tanpa sadar menghubungkan kalian. Di momen itu, semesta menciptakan kondisi agar jalur komunikasi atau kehadirannya kembali terbuka, entah sebagai ujian, pengingat, atau peluang kedua. 3. Penjelasan menurut teori keterikatan emosional. Hubungan manusia tidak hanya terjalin lewat kata-kata atau pertemuan fisik, tapi juga melalui keterikatan emosional yang jauh lebih dalam. Ketika kamu pernah memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang, terutama jika hubungan itu dijalani dalam waktu lama, maka secara tidak sadar terbentuklah emosional bond atau ikatan batin. Saat kamu mulai belajar melepaskan dan hampir melupakan, ikatan ini sebenarnya mulai melemah. Tapi jika orang tersebut masih memiliki sisa keterikatan emosional terhadapmu, bisa saja dia merasakan perubahan itu. Meskipun tidak sadar, batinnya bisa merespon dengan dorongan untuk hadir kembali, entah dengan menghubungi, muncul di tempat yang sama, atau bahkan hanya muncul dalam mimpimu. Ini bisa dijelaskan melalui fenomena resonansi emosi, yaitu kondisi ketika dua jiwa yang pernah terkoneksi masih bisa bergetar satu sama lain dalam frekuensi emosional tertentu. Karena itulah kemunculannya bukan sekedar kebetulan, tapi bisa menjadi bentuk sinyal balik dari ikatan yang belum terputus. Dalam banyak kasus, ini membuat seseorang merasa bimbang antara membuka kembali luka lama atau tetap melangkah maju. Kuncinya adalah menyadari bahwa kemunculan itu bukan berarti kalian masih ditakdirkan bersama.
melainkan bisa jadi refleksi bahwa kamu telah sampai di titik di mana kamu bisa memilih dengan bijak. Apakah ikatan ini layak diperjuangkan atau memang sudah saatnya dilepaskan sepenuhnya? 4. Menurut teori sinkronisitas Carl Jung, dalam konteks hubungan, sinkronisitas bisa terjadi ketika seseorang tiba-tiba muncul kembali dalam hidupmu tepat di saat kamu hampir benar-benar melupakannya. Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekedar kebetulan biasa. Mereka adalah bentuk komunikasi halus antara alam sadar dan alam bawah sadar yang mempertemukan dua peristiwa berbeda secara simbolik. Artinya, saat dia muncul kembali, bisa jadi itu adalah simbol bahwa ada pelajaran yang belum selesai atau bahkan perubahan besar yang sedang dipersiapkan oleh kehidupan untukmu. Tapi penting untuk dipahami bahwa sinkronisitas tidak selalu berarti kamu harus kembali bersama. Kadang, kemunculannya hanya bertujuan untuk mengujimu. Apakah kamu benar-benar sudah sembuh, atau justru kamu telah berkembang dan siap memilih arah yang baru? 5. Menurut teori getaran batin, dalam banyak tradisi dan kepercayaan spiritual, diyakini bahwa manusia terhubung bukan hanya lewat fisik dan pikiran, tapi juga melalui batin. Ketika dua orang pernah memiliki hubungan yang erat, terutama yang emosional atau spiritual, maka batin mereka bisa membentuk semacam tali halus yang tak kasat mata, namun tetap terasa meskipun telah berpisah. Saat kamu mulai melepaskan dan hampir melupakannya, ada perubahan dalam getaran batinmu. Dulu, mungkin kamu memikirkan dia setiap saat, dan secara tidak sadar mengirimkan getaran kerinduan yang bisa dirasakannya. Tapi ketika kamu mulai tenang, getaran itu mulai berubah. Dan perubahan inilah yang kadang bisa dirasakan oleh orang tersebut di tingkat bawah sadarnya. Ia mungkin tiba-tiba teringat padamu, merasa gelisah tanpa alasan, atau terdorong untuk menghubungimu tanpa tahu kenapa. Fenomena ini sering disebut sebagai ikatan batin yang merespon. Jadi, saat kamu mulai diam dan tenang, bisa jadi batin dia yang justru mulai berisik. Kemunculannya kembali bukan karena kebetulan, tapi karena ada sinyal batin yang membuatnya merasa perlu hadir kembali dalam hidupmu. Namun, seperti getaran gelombang, tali batin ini hanya bisa terasa jika keduanya pernah terhubung cukup dalam. Dan kemunculan ini tidak selalu berarti kalian harus bersama lagi. Bisa jadi ini adalah cara batinmu menutup lingkaran, atau justru tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk memilih jalanmu sendiri. 6. Perspektif spiritual. Dalam sudut pandang spiritual, terutama dalam ajaran tentang soul connection atau jiwa yang pernah terikat, kemunculan seseorang di saat kamu hampir melupakannya sering dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan kalian bukan hanya bersifat fisik, tetapi pernah menyentuh ranah jiwa. Dalam konsep ini, dikenal istilah soulmate, twin flame, atau karmic connection, yang menggambarkan hubungan jiwa yang dalam, kompleks, dan seringkali tidak selesai hanya dalam satu pertemuan. Ketika seseorang yang pernah dekat denganmu secara spiritual tiba-tiba muncul kembali, itu bisa berarti bahwa ada energi jiwa yang belum selesai, entah pelajaran, karma, atau penyembuhan yang belum selesai. Semesta sering mengatur ulang pertemuan seperti ini bukan sebagai hukuman atau kebetulan, melainkan sebagai panggilan jiwa untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Bisa jadi, kamu dan dia memang pernah terhubung di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan sekarang, semesta mempertemukan kalian kembali untuk menuntaskan misi yang belum selesai. Atau bisa juga dia muncul kembali sebagai ujian spiritual. Apakah kamu sudah benar-benar sembuh? Atau apakah kamu sudah bisa mencintai tanpa menggantungkan diri? Dalam spiritualitas, tidak semua yang kembali harus dimiliki lagi. Terkadang pertemuan ulang adalah bagian dari proses perencanaan, agar kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan lebih jernih. 7. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat, terutama yang masih dekat dengan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal, kemunculan seseorang di saat kamu hampir melupakannya sering dianggap bukan kebetulan, melainkan sebuah firasat atau pertanda tertentu.
Masyarakat kita percaya bahwa alam dan perasaan batin manusia bisa saling terhubung, dan kejadian-kejadian tak terduga sering dianggap sebagai isyarat yang diberikan oleh semesta. Misalnya, ada anggapan bahwa jika seseorang tiba-tiba muncul kembali dalam hidupmu, entah lewat pertemuan tak sengaja, mimpi yang berulang, atau kabar yang datang dari orang lain, itu berarti ada tali batin yang masih belum terputus. Dalam budaya Jawa, hal ini sering disebut dengan istilah wikaning rasa, yaitu perasaan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi diyakini sebagai getaran batin yang menyambungkan antara dua orang. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa jika kamu sering memimpikan seseorang, atau jika dia datang kembali saat kamu sudah tenang, itu bisa menjadi tanda bahwa dia masih memikirkanmu, atau bahkan bahwa dia sedang mengalami kegelisahan yang berkaitan denganmu. Ada pula yang meyakini bahwa seseorang akan muncul kembali karena ada hutang perasaan atau janji yang belum ditepati, baik disadari maupun tidak. Namun, dalam kepercayaan masyarakat, munculnya seseorang kembali juga bisa menjadi semacam ujian batin. Apakah kamu akan tergoda untuk membuka luka lama atau tetap teguh dalam pilihanmu untuk melanjutkan hidup? Maka tak jarang orang tua kita memberi nasihat, kalau dia datang kembali saat kamu hampir melupakan, bisa jadi itu hanya ujian. Jangan langsung percaya, dengarkan hatimu dengan jernih. Jadi, menurut kepercayaan masyarakat, kemunculan itu bisa menjadi pertanda yang penting. Tapi seperti semua firasat, kebenarannya tetap harus diolah lewat ketenangan batin dan kebijaksanaan hati.